criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas topik penting yang pastinya sering sekali dialami oleh setiap remaja, yaitu karakteristik perkembangan fisik remaja dan dampaknya terhadap diri sendiri. Sebelum lanjut, saya akan jelaskan sedikit tentang apa itu masa remaja. Jadi, masa remaja itu adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, di mana fase ini banyak sekali terjadi perubahan besar, terutama secara fisik. Menurut WHO, masa remaja itu berada pada rentang usia 10 hingga 19 tahun. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi pembahasan mengenai karakteristik perkembangan fisik remaja dan dampaknya terhadap kepercayaan diri. Yang pertama itu terjadinya pertumbuhan pesat atau yang bisa disebut sebagai growth spurt. Nah, jadi pada masa remaja ini ditandai dengan pertumbuhan tinggi dan berat badan yang sangat cepat. Biasanya perempuan mengalami pertumbuhan pesat lebih awal, sekitar usia 10 hingga 12 tahun. Sedangkan untuk laki-laki itu akan cenderung lebih lambat, sekitar usia 12 sampai 14 tahun. Namun, pertumbuhannya itu lebih lama dan tinggi, akhirnya bisa lebih besar. Contohnya seperti seseorang yang berada di kelas 6 SD itu awal mulanya pendek, tetapi bisa jadi di kelas 8 SMP itu ia sudah lebih jauh tinggi daripada teman-temannya. Selanjutnya untuk yang kedua itu ada perubahan proporsi dan bentuk tubuh. Jadi tubuh remaja itu akan mengalami perubahan proporsi yang ditandai dengan bahu melebar, dada membidang, bahkan otot mulai berkembang yang terjadi pada laki-laki. Sedangkan jika terjadi pada perempuan, itu akan mengalami perubahan seperti pinggul yang melebar, payudara mulai tumbuh, dan bahkan tubuh yang membulat. Sehingga hal semacam inilah yang akan membuat mereka merasa canggung dan malu terhadap teman-temannya jika hal tersebut terjadi secara cepat atau sebaliknya. Baik, untuk yang ketiga, perubahan perkembangan ciri seksual sekunder. Jadi, perkembangan untuk seksual sekunder ini adalah ciri fisik yang berkembang selain alat kelamin. Misalnya, untuk laki-laki itu ditandai dengan tumbuhnya kumis, janggut, dan rambut di area dada. Bahkan mereka akan merasa suaranya akan menjadi lebih berat daripada sebelumnya. Jika untuk perempuan, itu akan ditandai dengan payudara yang akan semakin membesar dan mulai mengalami menstruasi. Tapi jika kita berbicara mengenai perkembangan ciri seksual sekunder, maka keduanya itu akan mengalami perubahan yang sama, di mana perkembangan ini akan dimulai dengan tumbuh rambut di ketiak dan area kemaluan. Baik, jadi untuk perubahan yang keempat itu terjadi karena meningkatnya hormon seksual. Nah, jadi jika hormon seksual pada seorang remaja semakin meningkat, maka testosteron pada laki-laki dan estrogen pada perempuan bisa dibilang sudah mulai aktif ya. Karena kan hormon ini tidak hanya mengatur perubahan fisik, tetapi juga akan mempengaruhi psikologis seperti suasana hati, emosi, bahkan dorongan seksual. Baik, untuk perubahan yang terakhir itu terjadi karena perkembangan aktivitas organ reproduksi. Nah, jadi perkembangan organ reproduksi itu merupakan bagian penting dari perubahan fisik yang terjadi saat kita memasuki masa remaja ya teman-teman. Karena perubahan ini menandai bahwa seseorang mulai memasuki masa pubertas, yaitu masa ketika tubuh sudah mulai matang secara seksual dan mampu bereproduksi meskipun belum siap secara emosional dan sosial. Sebagai contohnya itu ketika laki-laki yang mengalami mimpi basah dan perempuan yang mengalami menstruasi pertama, hal tersebutlah yang menjadi penanda bahwa tubuh sudah memasuki masa subur. Jadi teman-teman, untuk teori yang mendukung karakteristik atau perubahan-perubahan perkembangan pada fisik remaja yang sudah kita bahas tadi, tokoh-tokoh perkembangan seperti Stanley Hall menyebut bahwa masa remaja itu sebagai masa storm and stress atau bisa disebut sebagai masa penuh gejolak dan tekanan, ya baik itu secara fisik maupun emosional. Sementara untuk Erikson, dalam tahap perkembangan psikososial, ia menyebut bahwa remaja sedang berada di tahap identitas versus kebingungan identitas, di mana mereka mulai bertanya, siapa sih aku sebenarnya? Termasuk bagaimana mereka melihat tubuh dan dirinya sendiri.
Nah, jadi itu saja penjelasan singkat tentang perubahan fisik di masa remaja dan bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi rasa kepercayaan diri kita. Intinya nggak apa-apa kok kalau kalian belum sepenuhnya yakin sama diri sendiri, karena semua orang juga pernah merasain hal yang sama. Yang penting terus belajar untuk kenal dan sayang sama diri sendiri. Yuk kenali diri dan tumbuhkan kepercayaan diri. Tapi sebelum saya akhiri video ini, saya akan membuka pertanyaan sebagai bahan diskusi kita pada materi ini ya. Silahkan diskusi di kolom komentar teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.